Sekarang kita membaca kitab suci bersama-sama dari pasal 20 dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal ke-20, kita membaca dari ayat yang ke-13 saja. Sekali lagi kita membaca bersama-sama 13 sampai 17 semua. 1, 2, 3. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap kesaksian dusta. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari kita berdoa. Berkatilah pendengaran kami, berilah ketaatan dan keausan kepada firman-Mu pada hari ini, sehingga apa yang Tuhan perintahkan di dalam kitab suci diwahyukan melalui Roh-Mu yang kudus kepada para nabi dan para rasul, menjadi pedoman, menjadi standar hidup, menjadi pimpinan langkah-langkah kami di dunia. Terimalah doa kami, berkati setiap jiwa yang pada pagi ini datang ditarik oleh cinta kasih-Mu menghadapi hadirin-Mu. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua dan serahkan waktu ini ke tangan Tuhan. Berkati pula semua orang di seluruh dunia yang berbakti mendengar firman-Mu, bersama-sama berkumpul sebagai orang yang menanti firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Pimpinlah kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah 2 kali berbicara tentang hukum yang ke-6. Jangan membunuh. Perintah ini lebih kuat dari siapapun di dalam dunia, karena bukan sesama memerintah sesama, tapi pencipta manusia memerintah kepada manusia yang dicipta. Yang menciptakan manusia lebih mengerti nilai manusia sampai di mana. Yang mencipta manusia lebih mengerti harga manusia sampai di mana. Karena dialah yang memberikan peta teladan. Dialah yang telah memberikan harkat, memberikan nilai sebagai manusia untuk merefleksikan kemuliaan Tuhan, untuk menjadi wadah menerima berkat dan keselamatan Tuhan, untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Itulah makna hidup sesungguhnya manusia dicipta di dalam dunia ini. Tetapi sesama manusia tidak mengenal harga manusia. Sesama manusia selalu lebih suka mencari celah orang lain, tidak menikmati keindahan, tidak menikmati kesempurnaan yang Tuhan beri dalam diri orang lain, tapi kebencian, kerusakan, kekurangan, ketidakbaikan dengan aku, ancaman terhadap aku. Maka manusia selalu melihat kejelekan orang lain dan tidak menghargai nilai orang lain. Setelah kita menemukan kejelekan orang lain, kita geser, kita membanggakan diri, dan kita menjadi orang yang egosentris, memperankan diri sebagai Allah. Dan akhirnya secara ekstrim kita mengharapkan orang lain tidak ada. Minggu lalu saya berkata dari Jean-Paul Sartre, "Others' existence is my hell." Keberadaanmu adalah sesuatu lingkungan di mana aku hidup di dalam neraka. Lebih baik tidak ada kamu di dalam hidupku. Aku tidak suka melihat kamu. Iri hati, benci, dengki antara sesama menjadikan dunia ini betul-betul seperti neraka. Mengapa harus begitu? Mengapa tidak belajar menikmati keindahan, kebaikan, bahkan di dalam musuhmu yang sebenarnya engkau sama sekali tidak senang? Tuhan perintahkan cintalah musuhmu. Ini tidak gampang, bukan? Saudara-saudara, cintailah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apanya? Didoain apa? Apa yang dicintai? Musuh kok. Dia melawan aku, dia menghina aku, dia bahkan mencari segala cara untuk menggeser aku. Itu musuh. Tetapi ini ajaran Kristen. Saudara-saudara, kadang-kadang kita menganggap kita mempunyai doktrin yang benar. Tapi kita mempunyai doktrin benar tidak berarti kita mempunyai etika yang benar. Kristus adalah firman Tuhan.
Semua doktrin yang benar berasal dari dia. Tapi Kristus adalah dan manusia. Tidak kasih lebih besar dari dia. Tidak pengertian sesama manusia lebih dalam dari dia. Tidak pengampunan yang lebih besar hatinya daripada dia. Dan dia mencintai kita. Dia mengakibatkan kita belajar bagaimana mencintai musuh. Saudara-saudara, dia menerima Yudas, mencuci kaki dia, dan memberikan roti di atas piringnya, berkata, silakan kerjakan apa yang kau kerjakan. Dia tidak usir Yudas. Heran, saya tidak mengerti. Nah, di sini antara manusia dan manusia menghormati, merespek, mentoleransi, mengasihi. Tidak ada yang melampaui Kristus. Saudara-saudara, minggu lalu saya mengatakan 4 sikap di dalam relasi manusia antara saya dan yang lain. I am okay, you are okay. I am okay, you are no okay. You are okay, I am no okay. You are no okay, I am no okay. Mau ikut saya 1, 2, 3. I am okay, you are okay. I am okay, you are no okay. You are okay, I am no okay. You are no okay, I am no okay. Gampang ya. Sebab main kata okay, no okay, tambah E, tambah O sudah. Saudara-saudara. Tapi itu menjadi 4 sikap antara manusia dan manusia. When you say I am okay, you are okay. You tolerate, you love. You can cooperate with everybody because everybody is okay. I am okay, you are okay. Setelah saya khotbah, saya jabat tangan, saya tanya, are you okay? Semua bilang okay, okay. Saudara-saudara, benar okay? I am okay, you are okay. You can live together on this earth. Kita bisa hidup bersama di atas bumi ini. Kita bisa kerja sama karena I am okay, you are okay. Tapi benarkah we all okay? Enggak kan? Kadang-kadang I am okay, I'm honest, you are not honest to me. Kadang-kadang I'm humble, but you are not humble to me. Kadang-kadang I respect you, you never respect me. Bagaimana? Jadi kalau I am okay and I feel you are not okay, lalu itu terus diruncingkan. I'm so okay, you are so no okay. I am absolutely okay. You are absolutely no okay. Ekstrimnya adalah I kill you. Pembunuhan datang dari sini. Tetapi kalau engkau terbalik, I am no okay. Everything no okay. My health is no okay. My pocket is no okay. My brain is no okay. My everything is no okay. You are all okay. You kaya, you lancar, you pakai mobil, saya pakai becak. Nah, you penghasilan besar, saya kecil. You sehat, saya terus batuk. Nah, you semua orang hormat saya, begitu benci orang. I am no okay. Ekstrim daripada I am no okay, you are okay. Membunuh diri. Tetap pembunuhan. 4 itu ada. Kesulitan besar. I am okay, you are okay, everybody okay. Akhirnya kita mengizinkan dosa berada. Kita mengizinkan setan bekerja karena everything okay. Ekstrim dari everything okay. Itu menjadi compromise to sin. Kompromi dengan dosa dan membiarkan segala kejahatan berada. Everything okay kok. Kalau everything okay, wah kita benci diri, benci orang lain. Kita hanya mengharapkan dunia kiamat atau kita menghancurkan. Saudara-saudara, mengapa banyak teroris mengadakan suicide bomber? Karena I am no okay, you are no okay. Mari kita mati saja. Dan mereka mengira mereka korban diri. Dengan membunuhkan dirimu, aku membunuh diri dulu. Pasang bom di badan, udah meledak. Begitu saya mati, kau mati juga. Itulah caranya manusia dan manusia. Ini semua tidak benar. Tuhan mengatakan saling menghormati. Saya seumur hidup ada kelemahan besar, yaitu melihat orang selalu lihat kebaikan, kelebihan, berkat dari Tuhan. Saya singkirkan dulu kelemahan-kelemahan dia. Itu satu kelemahan besar bagi saya. Tapi akibatnya adalah begitu banyak orang, karunianya bakatnya saya gali. Dan saya membangkitkan pekerjaan Tuhan. Saya tidak pernah mau geser satu orang. Tidak pernah mau menghina satu orang. Saya diberikan Tuhan satu jiwa yang besar sekali. Jiwa besar untuk menampung, untuk toleransi, untuk mengerti, untuk melihat. Lalu sesudah itu saya minta Tuhan beri kekuatan untuk mempengaruhi, merubah, mendidik mereka. Tidak gampang ya seperti ini. Tetapi kerugian itu kadang-kadang ada. Harus kita bayar dulu harga. Harus kita korban dulu.
Tetapi itulah semangat Kristen. Deny yourself. Sacrifice yourself. You sendiri tidak mau sacrifice, tidak mau deny yourself. Hanya taunya ini tidak beres, itu tidak beres. Geser semua. Jadi you paling baik di dunia. So what? You hidup tersendiri. You never become a blessing for others. You never educate others. Karena you tidak hati yang lebar. Itu sebab dalam hidup saya salah satu macam orang yang saya sulit kerjasama, yaitu hatinya sempit. Barang siapa yang hatinya sempit, saya sukar kerjasama. Karena dia tidak mau korban, tidak mau mengerti, maunya pertahankan sesuatu hanya untuk egosentrik. Saudara-saudara sekalian, you shall not kill. Jangan membunuh. Membunuh orang bermacam-macam. Bisa membunuh perasaan, bisa membunuh jiwanya, bisa membunuh otaknya, bisa membunuh karirnya, bisa membunuh tubuhnya. Tetapi interpretasi kita terlalu sempit dan kita selalu terikat dengan satu pengertian harafiah, ya, yaitu letter luck. Membunuh, jangan pakai peso, tusuk dia, darah mencerot keluar, lalu dia putus napas, mati. Itu jangan membunuh. Membunuh itu bukan begitu gampang. Ada orang yang tidak membunuh kamu secara langsung, secara direct, secara spontan, tapi pelan-pelan bunuh kamu sampai akhirnya engkau tidak bisa hidup dengan bermakna. Saudara-saudara, kalau engkau lihat tikus langsung matiin dia, itu namanya membunuh. Tapi engkau melihat tikus, engkau pelan-pelan matiin dia, satu kaki dicabut, ekornya dipotong, kepala dikercaci separuh, sesuai dikasih obat merah supaya sembuh dipotong lagi sedikit. Itu pembunuhan kan? Nah saudara-saudara, maka Wang Mingtao mengatakan orang Kristen tidak boleh mengizinkan anakmu cabut kaki kecoa atau binatang-binatang semut satu-satu dicabut. Itu akan membuat mereka sesuatu kebiasaan menindas orang lain secara pelan-pelan. Kalau perlu makan sudah langsung bunuh, masak makan, jangan copot satu-satu. Itu sayapnya diputuskan, lalu dia engkau enak lu ya, potong lagi satu. Itu membiasakan dia menjadi orang kejam, orang yang tidak ada hati nurani. Kalau hati nurani sudah rusak, apakah manusia dia tetap manusia? Kalau hati nurani sudah tidak berfungsi, apakah manusia itu masih berfungsi? Jangan membunuh. Saudara-saudara, mengapa membunuh? Alkitab menemukan satu prinsip yang minta kita harus perhatikan. Do not hate people. Jangan membenci. Karena hating people is the real cause of killing people. Membenci orang itu adalah sebab utama mengapa engkau membunuh orang. Sebelum bunuh, pasti kau benci. Kalau kau cinta, tak tega kau bunuh. Kalau engkau cinta, engkau pasti merasakan ada perasaan sama. Peribahasa Tionghoa mengatakan ren tong ci xin, xin tong ci li. Atau saya robah, ren tong ci xin, xin tong ci gan. Manusia itu mempunyai hati yang mirip. Dan di dalam hati itu ada pengertian, ada perasaan yang sama. Orang yang kau paling benci, kalau sakit gigi juga samanya rasanya. Betul gak? Engkau kalau sakit, aduh sakit sekali. Musuhmu kalau sakit juga begitu. Mengapa sampai membenci orang seperti dia tidak ada perasaan? Dia tidak berhak. Dia tidak beralasan. Dia tidak berkebenaran. Dia tidak privilege. Hanya engkau yang miliki. Saudara-saudara, saya pernah membicarakan tentang dinasti Tang. The dynasty Tang was about 1,100 years ago. Itu pada abad kira-kira 10 begitu. 1100 tahun yang lalu ada seorang perempuan yang pertama kali menjadi raja Tiongkok. Dia melihat raja yang masih kecil, lalu dia ambil alih kuasanya. Wah, dia ambisinya besar sekali. Dan pada waktu dia ada ratu. Dan ratu dia tahu suaminya tidak pintar, anaknya masih kecil. Dia rebut kuasa. Dan ratu itu sebenarnya dia bukan ratu, dia adalah selir. Ada ratu yang asli, yang lebih tinggi dari kedudukan dia. Dia menganggap itu nerakanya. Akhirnya dia berusaha untuk menghabiskan dia supaya diri boleh menjadi ratu. Seorang perempuan menguasai seluruh Tiongkok. Dinasti Tang itu adalah
kerajaan yang mengakibatkan Tiongkok paling kaya di dalam sejarah. Waktu 1100 tahun yang lalu, Tiongkok ada negara yang per kapita terbesar di dunia. Waktu itu Jerman miskin dan banyak orang tidak tahu apa-apa. Yang agak kaya itu Italia Utara. Mereka kirim orang naik unta jalan terus sampai di satu kota namanya Xi'an. Venetia sama Xi'an menjadi dua titik. Itu namanya Silk Road, tahu? Ya, Jalan Sutra. Itulah zamannya dinasti Tang mulai. Dan itu si perempuan yang begitu ambisius itu, akhirnya dia melihat salah satu yang paling mengancam dia, yaitu ratu yang asli. Dia cuma selir biasa. Maka dia akhirnya membunuh ratu itu pelan-pelan. Bukan bunuh langsung, bunuh pelan-pelan. Potong hidungnya. Ya, sudah sembuh jelek. Buka dakar kan dua lubang, masih bisa napas, tapi tidak mungkin dicintai raja lagi. Potong telinganya, sudah potong telinganya, potong tangannya, sudah potong tangan duanya, potong kakinya. Jadi orang itu masih hidup, tapi tidak bisa jalan, tidak bisa duduk, tidak bisa baring, tidak bisa gerak, harus diangkat ke sini, angkat sini. Setelah sembuh, itu dagingnya apa tak karu-karuan. Selesai cungkil matanya. Sudah cungkil matanya, potong lidahnya. Jadi perempuan yang ratu itu karena kebencian seorang perempuan yang jahat, tidak bisa lihat, tidak bisa dengar, bisa dengar tapi sudah tidak ada bentuknya dan tidak bisa rasakan ini lidah, sudah tidak bisa ngomong. Ada kaki, tidak ada tangan, tidak ada hidung, tidak ada telinga, sudah semua begitu. Ditaruh dia kan tidak bisa gerakan di dalam kakus. Untuk sampai mati mencium bau tai, tidak bisa keluar. Ada orang jahat kayak begini. Karena apa? Benci. Karena dia mau merebut kuasa. Dia melakukan kekejaman, keganasan, kejahatan seperti ini. Itu adalah orang yang paling kejam yang pernah saya baca di dalam sejarah. Sesudah itu dia menjadi ratu. Raja pun takut sama dia. Akhirnya raja lemah, tua, mati. Raja kecil belum pakai. Dia sendiri menguasai politik. Dan seksnya begitu kuat, satu malam minta 3 laki-laki. Perempuan kayak begini, saudara-saudara. Yang dia lihat bukan keindahan orang lain, ancaman orang lain. Yang dilihat ada kejelekan orang lain. Lalu dia berperan sebagai Tuhan Allah. Who are you? You are only merely a man created by God. To share the love of God. To share the grace of God. Not to share your hatred. Kita tidak boleh mempunyai kebencian. Kita tidak boleh mempunyai satu diskriminatif mind. Kita tidak boleh mempunyai satu kekuatan yang lebih daripada sepatutnya. Saudara-saudara, thou shall not kill. And before you kill, you hate people. Thou shall not hate. Saudara-saudara, janganlah engkau membenci orang lain. Jikalau diam dirimu ada bibit suka, iri, dengki, benci, you harus bertobat. Orang tidak lihat. Orang benci orang lain tidak kelihatan kok. Orang benci orang lain tidak tahu kok. Siapa tahu engkau sedang membenci. Di tengah-tengah sama-sama menjadi manusia hidup di dunia ini, jikalau ada satu orang mempunyai bibit benci, dia biasanya tidak nyata, tidak kelihatan. Sampai pada saat dia ada kesempatan, dia habisin orang lain. Saudara-saudara, tapi jangan lupa ya, yang mencipta kamu tidak bisa ditipu. Yang mencipta manusia adalah Tuhan yang menyelidiki, mengobservasi, yang memberikan sesuatu pengawasan untuk setiap orang. Peribahasa Tionghoa mengatakan Tian Wang Hui Hui Su Er Bu Lou. Yaitu ada satu jaringan hukum surgawi yang kelihatan longgar, tetapi bagaimana kelihatan longgar tidak pernah luput. Jadi Tuhan akan menemukan. Saya berkata kepada saudara, 3 minggu yang lalu ada seorang yang 7-Eleven dengan orang lain. Lalu perempuan yang nikah sama dia secara tidak sah itu mempunyai anak dari suami yang lama. Lalu mengatakan serahkan you ya, karena dia berjudi berbuat jahat. Akhirnya perempuan itu dipenjarakan. Perempuan itu dipenjarakan, lalu anaknya tidak ada yang jaga.
Disuruh suami yang tidak resmi ini menjaga. Suami ini menjaga anak itu. Anak itu ribut-ribut karena tidak ada mama. Dia benci sekali. Akhirnya dibunuh. Daripada lu rongrong saya mau seks sama mamamu, bukan sama kamu. Kamu rongrong aku. Bukan memberikan kenikmatan. Bikin repot sama saya. Anak umur 2 dibunuh, sesuai bunuh. Dimasuk ke dalam satu tempat, yaitu untuk bikin beton batu yang besar. Anak itu dibekukan di dalam beton. Jadi ditutup dengan semen sehingga tidak kelihatan ada orang dalam. Sebelum itu dibungkus dengan plastik. Maka kantongan plastik bayi itu ditaruh di dalam semen yang masih basah. Setelah selesai itu menjadi satu batu 30, 60, 40 cm. Satu beton yang besar di situ. Sudah. Dia selesailah. Kalau saya sudah bunuh, saya selesai. Kalau saya sudah habisi orang lain, saya lebih enak. Itu pikiran paling naif. Manusia adalah manusia karena dia mempunyai kekekalan. Engkau juga ada kekekalan. Engkau selesaikan sementara. Oke, saya habisin kamu. Nah, saya senang. Itu pikiran paling bodoh. Apa terjadi? Setelah dia membunuh, mulai hari itu tidak pernah satu malam bisa tidur. Jangan kira orang itu kalau dibunuh selesai. Anak bayi itu mempunyai jiwa kekekalan. Seolah-olah malam dia datang, why you kill me? Mengapa engkau membunuh aku? Mengapa engkau membunuh aku? Mengapa engkau membunuh aku? Aku hanya seorang anak kecil. Aku umur 2. Aku nangis-nangis kau bunuh. Oh, itu tak habis-habis dia dirongrong, disiksa, menderita. Kejam luar biasa. Dia saban hari sampai saya tidur. Lalu dia menipu ke sini. Di mana anak itu ya? Tak tahu. Saya juga dah lihat dia di mana. Dia pikir siapa bisa membongkar beton. Kalau sudah menjadi semen beton itu kayu batu begitu besar. Mana ada orang juga tidak ada bau karena di dalam kantong plastik. Sudah. Tetapi hati nurani menegur dia. Dia tidak bisa tidur. Terus 1 tahun lebih. Waktu dia datang mengunjungi itu perempuan yang dia hidup bersama itu dikub di dalam penjara. Tanya, anak baik-baik ya? Saya tidak bisa jaga dia. Anak saya baik-baik ya? Dia bilang, baik. Ngomongnya lah beres. Orang kalau di dalam ada setannya, di mulutnya ada kukuainya. Saudara. Nah mungkin dia bicara, baik. Bawa sini dong, saya mau lihat lain kali. Mana ada lain kali? Sudah mati kok. Akhirnya bagaimana? Dia tipu sini, terus mengkelabui. Hati nurani tidak pernah ada sejahtera. Satu hari polisi cari ke kampungnya. Karena biasanya hari Qingming orang pergi ke kuburan untuk menyembah atau mengingat orang tua. Di situ polisi tunggu. Dia datang ditangkap. Lalu ditangkap, mencurigai dia karena anak itu diserahkan kepada ibu. Engkau tidak. Oh, dibawa sama engkunya. Oh, dia bohong lagi. Pergi engkunya di desa yang lain. Tidak ada ini. Akhirnya tekan dia. You mesti ngaku. Apa yang terjadi pada anak itu? Dia gemetar nangis. Tidak ada kekuatan batin. Tidak ada kekuatan psikologi untuk membendung diri yang takut. Akhirnya bocor. Lalu di mana batu itu? Saya lempar di tengah-tengah 2 rumah. Itu ada satu tempat kosong. Ini bangun rumah. Kalau tembok sudah jadi, itu tidak pernah ada orang tahu di situ ada satu lubang yang ada batunya. Mereka gali, bongkar tembok dia, betul-betul ada batu itu. Lalu dipecahkan dengan gergaji listrik supaya beton itu pecah. Begitu pecah, keluar air dari plastik. Waktu air keluar, baunya luar biasa. Yang paling datahan, dia yang bunuh. Datahan. Itu semua ditulis di surat kabar. Waktu saya membaca, saya mengerti istilah itu. Tian wang hui hui, su er bu. Orang yang sudah curi makan, kebanyakan lupa bersihin mulut. Orang sudah membunuh, selalu tidak tahu ada hal gejala-gejala yang dia tidak mungkin bisa menutupi. Saudara-saudara, manusia pintar berdosa, tidak pintar membereskan dosa. Manusia pandai dengan cara menghabisin orang lain, tapi tidak tahu diri akan dihabiskan oleh Tuhan cara bagaimana. Surat kabar itu muat menggempakan seluruh Taiwan. Minggu depan saya lihat lagi satu surat kabar. Aduh, sedihnya luar biasa.
Ada orang main-main, saya jual ini di internet, kalau berani bayar saya carikan barangnya ini. Akhirnya tulis satu advertensi, saya jual tengkorak manusia. Tengkorak kepala manusia. Memang ada juga orang gila ya, suka simpen tengkorak di rumahnya. Atau sabuk tengkorak. Atau t-shirt tengkorak. Memang sangat gila kok. Ya. Lalu dia buat, kalau bisa bayar, saya lupa ya, 200.000 Hong Kong dapat tengkorak manusia. Betul ada orang tulis, saya mau beli. Kapan? Ambil, wah dia cilaka, aku sudah janji. Lalu dapat tengkorak dari mana? Udah ada barangnya. Mau inden atau dari negara mana ini? Mau kasih dari mana ini? Stoknya udah ada. Oke, janji. Oke, tidak 3 hari saya sediakan barangnya. Bayar dulu, uang bayar. Dia ngomong sama orang lainnya. Orang jahat sama orang jahat ngomong, dari mana dapat tengkorak? Oh enggak apa-apa, saya punya family ada kuburan. Dan kuburan itu ada tengkoraknya. Karena ditimpan di mana, di dalam mana, saya tahu semua. Pergi curi. Sudah curi tengkoraknya, terus diserahkan. Uang sudah ambil, betul-betul janji, tengkorak dikasih. Sudah dikasih, apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, dia datang ke polisi. Sayalah orang yang mencuri tengkorak. Loh, ini semua sudah tahu ada kuburan yang kehilangan tengkorak. Kamu yang curi? Ya, kenapa kau datang? Semenjak itu saben hari mimpi tengkorak itu datang. Lu apain gua? Saben malam, tak bisa tidur, tak bisa tenang, tak bisa tidur, tak ada damai. Dia terus dirongrong oleh tengkorak itu malam-malam. Dia bilang kalau terus begini mati gua. Belum mati sudah kaget mati. Terus sampai akhirnya dia pergi polisi, mengaku mengalir air mata. Saudara-saudara, ada orang yang bertobat karena mengerti cinta Tuhan. Ada orang yang bukan bertobat karena ketakutan ada hukuman dari Tuhan Allah. Why you kill? Why you murder? Kenapa engkau membunuh? Saudara-saudara, kira-kira 8-10 tahun yang lalu ditemukan seorang yang sudah pernah membunuh 65 orang, tetapi tidak ada satu jejak bisa menemukan dia. Tidak ada bukti bisa mengkonfirmasikan adalah dia. Tapi perempuan yang mati terus mati di California. Pada satu hari mereka menemukan yang membunuh ini ternyata siang harinya profesor di UC Berkeley. Pagi-pagi profesor, malam-malam pembunuh. 2 karakteristik, 2 sifat manusia. Dia bertopeng profesor di hadapan ruangan kelas. Malam buka topeng, penjahat memburu perempuan yang cantik, dibunuh satu persatu. Lebih 65 jiwa perempuan dibunuh oleh satu orang yang berintelek tinggi, yang berakademik, yang sah, mempunyai S3, memberi kuliah sebagai profesor di University of California in Berkeley. Waktu dimuatkan mukanya, waduh saya takut. Karena mukanya begitu sopan, kelihatan orang begitu baik. Di belakang muka yang begitu bagus, ada jiwa setan yang menakutkan. 2 bulan yang lalu saya masuk museum di Singapura karena lagi dipamerkan semua sculpture of the Greek ancient human figure yang dipinjamkan daripada Louvre di Paris, Perancis. Saya dengan istri dan anak saya, kita menunjuk karena so beautiful. Itu golden rule dipasang di dalam tubuh manusia yang begitu indah. Mukanya, posturnya, badannya begitu indah. Itu dulu ada 2 orang di Krika kuno, satu Praxiteles, satu Phidias. Those belong to the greatest artist and sculpture of all time di dalam zaman kuno. Kira-kira abad ke-4 sebelum Kristus. Dan di antara semua yang indah, saya lihat ada 4 kepala, satu yang double, yang jelek mukanya. Jadi saya lihat loh, ini pameran apa? Katanya the most beautiful sculpture in the Greek ancient time. Kenapa ada yang begitu indah, ada yang begitu jelek? Yang indah itu adalah bayangan, yang jelek itu yang real. Jadi saudara, kalau mau
cari nyonya yang cantik, cari di mimpi. Kalau mau cari nyonya yang asli, yang ada dagingnya, cari di dunia ini. Begitu ya. Itu semua yang idealistik, yang begitu indah, itu semua itu adalah pakai cara golden rule. Imagine what is the proportion. Ya begitu indah. Tapi yang muka yang jelek tapi real itu 3 orang. 1 Aristotle, 1 Plato, 1 lagi Socrates. Socrates itu guru daripada Plato, dan Plato itu guru daripada Aristotle. Socrates botak, pesek, matanya gede, mukanya proporsinya salah semua. Begitu. Itu Socrates, tidak ada golden rule-nya, tidak ada proporsi yang bagus. Lalu kedua itu Plato. Ya, saya jarang melihat Plato di dalam ukiran bentuk rupiah. Hanya Louvre itu yang ada. Dan satu lagi Aristotle, ininya gepeng masuk ke dalam, tidak bagus. Nah saudara-saudara, saya terus melihat 3 orang, saya foto. Sekarang fotonya hilang sama kameranya. Itu Socrates, Plato, Aristotle. Saya lihat lagi. Saudara-saudara sekalian, aku ingat satu kalimat. Socrates is a man with a face of a clown, but with a soul of a god. Socrates adalah seorang manusia yang mukanya patut, jiwanya dewa. Saya sekarang tanya ya, lebih baik mukanya patut, jiwanya dewa, atau lebih baik mukanya malaikat, jiwanya setan? Bagaimana? Jawab dong. Lebih baik mukanya patut, lucu, jelek, tapi jiwanya dewa. Atau lebih baik mukanya itu malaikat, tapi jiwanya setan? Bagaimana? Yang pertama ya. Tapi kalau nikah tidak mau sama yang gini kan. Saudara-saudara, fantastic idea sama the cruel reality selalu kontra. Saudara-saudara sekalian, jangan engkau bergaul dengan mereka yang tampangnya bagus, hatinya jahat. Jangan engkau kira itulah satu pilihan yang paling penting. Berapa banyak perempuan yang paling jahat mempunyai muka yang paling cantik. Berapa banyak laki-laki yang paling suka main seks lalu membunuh orang lain adalah orang paling ganteng. Saya tidak berarti kalau nikah cari yang paling jelek supaya aman jiwamu. Tidak begitu. Yang paling sedikit rapi lah gitulah. Itu mukanya beres gitu, tidak mancong-mencong gitulah. Tapi penting itu mengenal jiwanya, mengenal orang daripada hidupnya, dari jiwanya, daripada karakter, daripada kerohaniannya. Itu penting sekali. Kita hidup di dunia ini, Plato mengatakan the highest achievement of human being on this earth is to live like God. Kita hidup di dunia itu belajar bagaimana hidup seperti dewa-dewa. Dia mengenal Allah Tritunggal. Jadi itu salah satu kalimat yang luar biasa, saya kaget. Karena Tuhan mengatakan dia menciptakan manusia seperti dia. Lalu Plato mengatakan kita harus hidup menjadi seperti dia. Dari sini seolah-olah ada satu pengertian di dalam anugerah umum, yaitu common grace, mengenai the linkage between creator man and the creator of man. Saudara-saudara, hidup seperti Tuhanmu, belajar Tuhanmu. Bagi saya peta dan teladan itu tidak diidentikan. Peta itu potensi, teladan itu achievement. Peta itu satu dasar, esensi, substansi, dan teladan itu satu sasaran. Maka Alkitab, Yesus mengatakan ikutlah teladanku. Dia tidak pernah mengatakan ikutlah petaku. Ikutlah teladanku. Berarti something to be achieved. Secara potensial, secara substansi, engkau mempunyai esensi yang tidak ada pada binatang. Tapi secara goal, secara tujuan, engkau diperintahkan harus belajar hidup seperti Yesus Kristus. Saudara sekalian, manusia itu dicipta oleh Tuhan dan dicipta bagi Tuhan. Everything from God, everything by God, everything should for God. Music and the gift of music from God, and gift of music bukan for enjoyment yourself, for glorifying God. Nah ini semua we reclaim. Kita mau reclaim semua ini. Semua yang terbaik dari Tuhan harus kembali kepada Tuhan. Dengan demikian kita melihat Tuhan bertakhta di dalam hidup manusia, di dalam masyarakat manusia. Alkitab mengatakan orang yang membunuh, dia kira sudah selesai. Karena melalui pembunuhan orang lain, dia selesaikan problem dia.
To kill is not to solve your own problem. To kill is creating another problem. Membunuh orang lain tidak pernah menyelesaikan problemmu. Hanya mulai sesuatu lingkaran untuk menciptakan problem lebih besar bagimu. Maka pembunuhan itu sebenarnya bagaimana pintarnya membunuh itu didasari oleh satu kebodohan yang sama sekali tidak ada pengertian. Pembunuhan pertama oleh siapa? Pembunuhan pertama oleh Kain. Kain membunuh siapa? Kain membunuh Habel. Mengapa Kain membunuh Habel? Dua sebab. Saya lebih besar dari kamu. Engkau tidak mungkin lawan. Maka saya mengambil privilege dengan keadaan yang hak istimewa. Saya kakak, saya besar, saya lebih dewasa, saya lebih kuat. Kamu adik. Maka kalau saya apain kamu tidak bisa apain saya kembali. Nah, ini adalah satu jiwa yang jelek sekali. Kalau engkau memakai kekayaanmu, kesehatanmu, kedudukanmu, dan kepintaranmu sebagai satu advantage untuk melayani ambisimu pribadi, engkau akan menciptakan ketidakadilan. Dengar baik-baik. The injustice situation is caused by people who have some privilege and they monopolize, they utilize their privilege for creating injustice. Saudara-saudara, kalau kita yang kaya menganggap kita lebih hebat, kita boleh sewenang-wenang. Kalau kita yang sehat, kita menganggap kita sehat boleh sewenang-wenang. Kita mempunyai jabatan tinggi, kita memperalat jabatan kita untuk bersewenang-wenang. Kita mempunyai pakai pintar untuk bikin segala situasi itu untuk pihak kepada dirimu. Engkau pencipta ketidakadilan di dalam dunia. Bisa lebih kaya? Bisa. Lebih hebat? Bisa. Lebih tinggi? Bisa. Tidak bisa enak tidur. Nah, engkau bilang saya enak tidur kok. Karena begitu kaya, begitu hebat. Semua orang takut sama saya. Wah, hormati saya. Saya rasa senang kok. Itu kesenangan jasmani. Itu kesenangan temporal. Itu kesenangan tidak masukkan batin sedalam-dalamnya. Saudara-saudara, kalau engkau melakukan keadilan, engkau melakukan belas kasihan, engkau melakukan kebajikan, engkau melakukan kesucian, meskipun engkau tidak mendapat manfaat banyak daripada apa yang kau kerjakan, Tuhan akan memberikan sejahtera luar biasa di dalam hatimu. Memberikan sentosa yang begitu stabil di dalam hatimu. Dan engkau akan melihat satu keharmonisan between me and myself, between me and my situation, my environment, between me and nature, between I myself and my God. Ini keharmonisan aku dengan aku dengan orang, aku dengan alam, aku dengan Allah. Menjadikan engkau rasa hidup itu berposisi yang stabil sekali. Nah, ini tidak bisa diberi oleh dokter, tidak bisa diberi oleh orang kaya, pemerintah. Itu hanya berikan oleh Tuhan. Yang mencipta kamu memang menciptakan kamu sebagai makhluk yang harus bertanggung jawab. Harus keep the balance of relationship. The balance of relationship itu menjadikan kita stable. Dan stable itu menjadikan kita hidup tenang. Dan semua geseran dari stabilitas itu namanya dosa. Dosa jangan dimengerti hanya yang berzina, yang merokok, atau yang berjudi, yang membunuh, itu namanya dosa. Iri hati lebih besar dosanya daripada bohong. Benci lebih besar dosanya daripada mencuri. Tapi tidak kelihatan. Iri hati tidak kelihatan. Bohong kelihatan. Berzina langsung ketahuan. Tetapi kalau membenci orang tidak ketahuan. Apalagi pakai alasan-alasan yang lain untuk membela diri. Saudara-saudara, imbalance caused by the wrong relationship. Kalau engkau tidak mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, dengan dirimu, dengan sesama manusia, dengan alam, itu menjadi satu distorsi kestabilan. Dan distorsi kestabilan yang dimulai daripada injustice, ketidakadilan terhadap orang lain, itu adalah kejahatan yang Tuhan benci. Saudara-saudara sekalian, mengapa Kain membunuh Habel? Karena saya lebih kuat. Lu mau apa? Saya kakak, lu adik. Saya mempunyai kuasa, you tidak bisa balas. Saya lakukan ini, engkau harus takluk. Ini pertama. Mengapa Kain membunuh adik? Karena adiknya diterima oleh Tuhan, dia tidak.
Loh, saya memberikan persembahan kau Tuhan tidak terima. Kamu memberikan kau Tuhan dia terima. Tuhan, lu tahu enggak? Saya kakak. Ini adik. Kenapa terima dia? Tidak terima saya punya. Saudara-saudara, kenapa Tuhan tidak terima persembahan yang diberikan oleh Kain? Bisa jawab? Ayo sekarang setengah menit bicara sama sebelahmu, diskusi. Ayo semua yang tidak ngomong saya suruh naik ke atas. Kenapa Tuhan tidak terima Kain? Ayo coba bicara. Ayo semua ngomong. Ada yang ngomong mau naik sudah. Saya panggil Billy aja naik ke atas. Billy coba naik ke atas ya. Saya mau tanya, kenapa Tuhan tidak terima Kain? Kenapa Tuhan terima Habel? Kenapa Billy? Saya beberapa jawaban. Yang pertama kutip Pak Tong bilang secara penjelasan kristologis, karena Kain nggak mempersembahkan yang diminta Tuhan, yaitu korban persembahan dari darah binatang yang melambangkan kepada Yesus Kristus. Ya, dia mestinya tahu di dalam pengertiannya dia, tapi dia ya mungkin karena kesempitan hatinya dia juga rasa tidak perlu melakukan itu, karena anyway dia juga bukan beternak tapi dia bercocok tanam. Mungkin jawaban yang lain adalah di dalam Alkitab dikatakan bahwa Habil mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Habil mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, tapi di dalam catatan Kain tidak ada catatan bahwa dia mempersembahkan itu tanaman yang terbaik untuk Tuhan. Jadi ada sesuatu yang tidak ada pada Kain yang ada pada Habil. Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Oke, saya membedakan ini dua ya. Saudara, Tuhan tidak menerima Kain, jawaban dari Tuhan sendiri. Tuhan menerima Habil, jawaban dari para konklusi seluruh kitab suci. Jikalau kau melakukan baik, bukankah engkau akan diterima? Berarti Kain tidak diterima adalah karena dia berbuat jahat. Tapi Habel diterima karena dia mempersembahkan darah. Jadi tidak bisa dibalik. Kain tidak diterima karena tidak ada darah. Habel diterima karena dia berbuat baik. Tidak bisa dibalik. Habel diterima, Alkitab tidak katakan karena ada darahnya. Alkitab mengatakan Habel memberikan yang terbaik daripada binatang-binatang yang dia gembalakan. He give his best. Sekarang saudara-saudara memberikan sisa-sisa kan? Memberikan persembahan uang yang sudah tidak dipakai, memberikan meja yang dipakai. Tidak ada yang tidak guna Tuhan pakai. Kalau Tuhan gereja mau pakai ini yang sisa-sisa. Tapi dia memberikan yang terbaik. 2 minggu yang lalu saya tahu ada seorang anggota memberikan satu Steinway and Sons grand konser grand 9 foot 2 meter 75. Pernah saya ke rumahnya. Kalau gereja mau pakai ambil satu, dia punya 2 stand. Itu Steinway grand. Terus saya tanya yang mana? Yang lama atau yang baru? Lu tidak sungkan kasih Tuhan yang lama. Akhirnya dia memberi yang terbaik. Ini gereja akan dipimpin Tuhan. Nanti di sini ini juga diberikan Steinway oleh Petrov House. Sudah diganti yang baik. Saya pilih sendiri antara 3 yang terbaik untuk Tuhan. Lalu satu lagi akan di atas, satu lagi di concert hall. Steinway keren. Ini akan dipindahkan ke hall yang lain, yang kecil. Hall gini harus yang terbaik untuk Tuhan. Saya cari di New York yang terbaik. Saudara-saudara, yuk berikan kepada Tuhan dia sisa-sisa. Ada orang memberikan, waduh berapa ratus juta untuk langsung pendeta senang-senang luar biasa. Kalau dada engkau Tuhan roboh. Nggak tahu dia kasih kamu 500 juta, dia kasih kelenteng 600 juta. Apanya Tuhan roboh? Hatimu di mana? Engkau cinta Tuhan di mana? Engkau betul-betul memberi yang terbaik hanya untuk mengisi kebutuhan. Kalau ada kurang saya kasih. Saya kasihan sama gereja. No need. Ambil kembali uangmu. Tuhan tidak perlu dikasihani. Tuhan bukan pengemis. Tuhan adalah Allahmu yang menciptakan kamu, yang menghidupkan kamu, memberikan berkat kepada kamu, yang mati bagi kamu. Dia patut menerima yang terbaik dari kita. Amin. Jangan mulut tok ya. Lakukan. Give my best to my Lord.
Dari generasi pertama, anak Adam memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Abel, Tuhan terima. Tetapi apa yang dikatakan Billy, tidak tercatat kalau Kain memberikan yang terbaik. Nah, secara profesi tidak ada salah. Karena Kain adalah seorang yang bukan gembala, petani. Dia memberikan hasil bumi kepada Tuhan karena memang karyanya ini. Orang yang kerja komputer suruh serahkan piano ya susah dong. Orang jual piano suruh serahkan kapal terbang tidak bisa. Jadi yang petani kasih hasil bumi lumrah. Yang gembala kasih domba lumrah. Tetapi bukan mengenai karir saja. Ia memberikan yang terbaik atau tidak. Habel kasih yang terbaik, Habel tidak. Kain tidak. Bukan karena Tuhan tidak usah pakai kain. Saudara-saudara. Nah sekarang kenapakah Habel kasih domba? Karena dia pernah mendapatkan pengaruh Adam Hawa. Saya percaya Adam Hawa beritahu kepada anak-anaknya, dulu papa mamamu bukan begini loh. Dulu kami bukan tinggal di sini loh. Alamat papa mamamu dulu itu di Firdaus, di Eden. Karena Eden begitu indah, kami tidak menghargai. Akhirnya kami dari Eden menjadi Edan. Kami melawan Tuhan, diusir keluar. Sudah diusir keluar, maka akhirnya kami sekarang merantau di dunia seperti ini. Maafkan ya anak ya, papamu berdosa mengakibatkan kamu susah. Mestinya kamu di Taman Eden, kamu dapat nikmat lebih besar. Karena setelah papamu berdosa, Tuhan itu memotong, lalu mengkuliti kambing, menjadikan kulit kambing itu pakaian untuk menutupi dosa dan kecelakaan kami. Sehingga domba yang saben hari saya main-main, saya lus dibunuh berdarah dan matanya melihat saya. Saya langsung sedih sekali. Nah cerita itu diberitahu kepada anak-anak tua. Dua anak ikut sekolah minggu. Satu Kain, satu Abel. Waktu dengar cerita, dengar khotbah, Kain dengar separuh, lihat mobil di luar, main kuku, tergoyang-goyang kaki. Nggak dengar. Abel dengar cerita itu dengan perhatikan, akhirnya menangis. Wah, domba itu kasihan. Dia mengerti korban, mengerti darah yang mati, darah mengalir korban. Itu menjadi kunci keselamatan. Akhirnya setelah besar, orang yang dengar khotbah mengikuti kehendak Tuhan. Yang main-main lupa, asal-asal saja. Sama-sama ikut kebaktian. Ada yang datang cuma kalau hari Minggu daripada pergi puncak ya sudahlah. Ke sini tidak macet, tidak susah. Sudahlah ke gereja. Hanya ikut gereja. Ada yang ke gereja karena apa? Pacarnya Kristen. Ya sudahlah, ikut-ikutlah. Daripada hunter, dia pergi lagi, balik lagi 2 kali, bensin habis. Sudah nongkrong di situ, tunggu lu habis kebaktian, saya bawa lu pulang. Jadi saya tidak tahu waktu engkau ikut kebaktian itu jiwamu apa. Waktu engkau mendengar khotbah, konsentrasimu di mana. Habel bersikap berbeda dibanding sama Kain. Akhirnya Kain sembarangan. Persembahan ya kasih, kebaktian ya ikut, dengar ya dengar. Tapi kayak gini, pikiran dia tidak kepada Tuhan. Akhirnya menangkap visi adalah Habel. Yang ikut-ikut tradisi itu adalah Kain. Lalu Tuhan mengatakan, you kira saya perlu persembahan? You kira you sembarangan berbakti kepada aku? Saya terima. No, I'm not a beggar. I do not need you. Tuhan tidak terima Kain. Tetapi kalau Tuhan tidak terima, mestinya dia bertobat. Dia mestinya introspeksi. Kenapa ya? Kenapa saya punya tidak terima? Lalu sedih, lalu bertobat. Tidak. Biasanya kalau orang sudah salah, dikasih tahu bukan sadar tidak mau sadar, mulai benci orang yang kasih tahu. Ngerti enggak? You salah ya, Pak Teguh. Mestinya robah ya. Oh terima kasih, saya dikasih tahu kesalahan, saya robah. Itu sikap yang baik. Lu salah ya Pak Teguh. Kurang ajar ya. Saya dikatakan salah, saya jadi tidak teguh. Si Stephen Tong mencela saya, mulai benci sama Stephen Tong. Pelan-pelan mulai dia mempunyai kebencian yang mengakibatkan pembunuhan. Saudara, ini penyakit manusia. Kalau kesalahanmu dikasih tahu sama orang lain, sikapmu bagaimana?
Tuhan mengatakan Kain, if you did good, why you will not be accepted? But if you do no good, I tell you, sin will wait and sin will overcome you. Kamu harus mengalahkan dosa atau dosa akan menerkam kamu. Ini pertama kali dosa dipersonified. Di dalam kitab suci dosa bukan kelakuan, bukan satu perbuatan yang jahat sahaja. Di dalam Alkitab dosa adalah satu kuasa yang akan mencengkeram manusia. Dosa seperti seorang jahat yang memiliki rencana, mempunyai kekuatan, mempunyai kuasa pencengkeraman untuk menghancurkan yang berbuat dosa. Personified. Dosa dipersonified pertama kali di dalam Kejadian pasal ketiga. Dosa dipersonified di dalam Perjanjian Baru pasal 5 sampai pasal 8 di dalam Roma. Saudara-saudara, di dalam kitab Roma istilah dosa itu ada dua bentuk. Satu bentuk itu singular, satu bentuk lagi plural. Dosa-dosa itu perbuatan, dosa itu kuasa, dosa-dosa itu kelakuan, dosa itu satu karakter, satu kekuatan, satu kuasa yang dipersonified, diperoknumkan, diperpribadikan. Engkau kalau berbuat baik, mengapa tidak diterima? Kalau engkau berbuat jahat, maka dosa sudah menunggu di situ, di muka ambang pintumu, seperti macan dan singa sebelum terjang. Siap dulu. Waktu disiap, kakinya belakang mulai mengker ke depan, tangan depan itu mulai membuka akan cakarnya, menunggu. Nah, dia melihat dengan konsentrasi kepada objeknya. Sesudah dia napas, sedia, loncat, engkau mulai dimakan, mati. Dosa sedang menunggu untuk menerjang, menikam kamu. Saudara kira engkau main-main ya, engkau berzina ya. Dosa perzinahan sedang menunggu seperti macan menangkap mangsa. Engkau minum ganja, marihuana, engkau minum itu obat-obat bius. Engkau kira engkau yang main-main. Engkau bukan mempermainkan dosa. Dosa sedang bersifat untuk mempermainkan engkau. Di situ Allah mengatakan kalimat, kalau engkau berbuat baik, masakan engkau tidak diterima? Kalau engkau berbuat tidak baik, sekarang Tuhan berkata kepada manusia, dosa sedang menunggu menerkam engkau di ambang pintu. Engkau harus taklukkan dia, dan dia akan merindukan kamu. Maksudnya apa? Dosa itu seperti binatang yang lapar. Aduh, ngiler, kelihatan bangsa yang begitu enak. Dia ingin sekali mendapatkan engkau. Tapi kamu tidak boleh. Aduh, lu ingin gua ya, aku juga ingin kamu loh. Pacaran. Lu pacaran sama singa. Hah? Lu pacaran sama dosa. Kamu harus menguasai dia. Saudara-saudara, dosa apa diam hidupmu yang selalu rongrong kamu? Ada anjing liar, ada kuda liar di hatimu. Engkau mesti taklukkan dia. Kalau engkau tidak taklukkan dia, engkau akan ditaklukkan dengan terkam, dengan terjang kepada engkau. Engkau dihabisin. Ini kalimat dari Tuhan sendiri. Di dalam pasal 3, pertama kali sebelum Kain membunuh, sudah dikasih peringatan itu. Tapi orang sudah dengar khotbah peringatan, apakah bertobat? Kalau orang sudah dikasih tahu kesalahannya, apakah dia ngaku? Orang kalau mengerti kelemahan diri, apakah dia rendah hati? Justru tidak. Saudara-saudara, situasi seperti ini memuncak sampai satu kalimat yang saya begitu kata selalu ingin nangis. Yaitu di pasal 8, Yesus berkata kepada orang Farisi, simply I tell you the truth. That is the reason you want to kill. Hanya karena aku memberikan kebenaran kepadamu, itulah sebabnya engkau mau membunuh aku. Saudara-saudara, orang yang membenci Kristus tidak pernah mungkin mendapatkan alasan yang sah. Why you hate Christ? Apa sih salah Kristus? Dia harus mati. Apa sih salah Tuhan kepada manusia? Manusia harus membunuh dia di atas salib. There's not any reason legal to hate and to kill Jesus Christ. Tidak ada satu alasan apapun yang cukup bagi manusia untuk membela diri. Kenapa aku membunuh Tuhan?
Saudara-saudara, satu kali saya teriak kepada orang-orang profesor dari komunis. You orang membenci Tuhan sama sekali mutlak tidak ada alasan. Coba pikir. Tulis kenapa aku benci Tuhan. Engkau tidak akan menemukan alasan. Itu hanya satu emosi yang sudah tradisi. Kita orang komunis, kita orang ateis, kita benci Kristen, kita tidak mau Kristus. Lalu engkau kira engkau legalisirkan dirimu sendiri. You legalize yourself. Yesus mengatakan, simply I tell you the truth. That is the reason you try to kill me. Satu-satunya sebab engkau membunuh aku karena aku membicarakan kebenaran. Di antara pejabat seluruh kantor yang korupsi, satu orang mengatakan, hey, jangan kita korupsi. Langsung dia menjadi musuh semua yang koruptor. Betul tidak? Itulah. When Jesus come to this world, Yesus di dunia, dia menjadi sasaran kebencian karena dia adalah satu-satunya mutlak benar yang berdiri di tengah-tengah manusia yang tidak mau kebenaran. Hanya karena aku memberitahu kebenaran kepadamu, itulah sebabnya engkau membenci aku. Saudara-saudara, di dalam Yakobus, di dalam 1 Yohanes muncul lagi istilah Kain. Kain karena perbuatannya jahat, dia tidak diterima. Jadi Kain tidak diterima bukan karena tidak ada darah. Sebaliknya, Abel diterima karena persembahannya ada darah. Lalu orang liberal mengatakan, Yehova pencinta darah. Kalau lihat lumuran darah dia senang. Gila itu. Karena darah itu melambangkan darahnya Yesus sendiri akan datang ke dunia. Jadi dia mengetahui kalau ada orang memberikan persembahan darah, orang itu sinkron. Orang itu mengerti cinta Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, orang selalu tanggapan lain. Kalau engkau baik sama orang lain, yuk kira dia akan terima kasih kau dibaik. Dia bilang, ini baik mungkin umpan. Ini mungkin mau apa ini? Hati-hati loh. Susah ya jadi orang ya. Engkau rajin-rajin, engkau sering datang, tidak ada kerjaan, maka dia datang terus. Saya bilang sama pendeta, kalau diundang jangan cepat pergi. Karena apa? Begitu undang datang, Kak Ono nyambut kawin nih. Eng tahu loh. Padahal kerja setengah mati masih mau kerja. Orang tidak mau mengerti. Jadi jangan kira Tuhan itu perlu darah. Tuhan suka lumuran darah. Tuhan cinta pembunuhan. Tidak. Karena waktu Abel memberikan persembahan dan darah kepada Tuhan, Tuhan melihat di dunia ada orang mengerti. Satu hari saya akan kirim Yesus untuk korban. Sinkron itu yang diterima oleh Tuhan. Nah, inilah alasan kedua. Pertama, saya kakak lu adik. Saya berwenang-wenang karena spear saya lebih besar. Sini ada mangga, sini ada semangka. Lu itu kan adik, saya perasa engkau, saya perkasa engkau, saya bikin mati engkau. Mau apa lu? Lu kan adik, lu malah kuat. Orang yang ada uang, pakai uang menindas orang miskin, cilakalah engkau. Orang yang ada kuasa, pakai kuasa politik atau kuasa apa untuk menghabisin orang lain, cilaka engkau. Orang ada pintar, pakai akal untuk merugikan orang lain, cilaka engkau. Kain mempunyai kuasa dan mempunyai kekuatan, dia menghabisi anaknya. Tuhan melihat dari atas, oh, you are given freedom and you are using your freedom to do evil. Okay, I count it. Aku memberi anugerah kepadamu. Aku memberi kebebasan. Aku memberi pintar. Aku memberi kesehatan. Aku memberikan engkau sebagai anak sulung. Engkau memperalat semua privilege itu untuk melakukan kejahatan. Aku hitung semua. Dia tidak bicara. When you do everything evil with freedom and no interruption, do not think you are in progress. Jangan kira engkau sedang lancar kalau tidak ada yang campur. Tuhan catat semua. Dan Tuhan biarkan, silakan. Go ahead. You want to do it? Okay. Express what you want. Itulah sebab di dalam kitab Al-Khatib pasal 12 katakan, do what you want. Do what you like. As free as possible. But you should know, for everything you do will be accounted before God. Lakukanlah apa yang kau suka lakukan. Lihatlah apa yang kau suka lihat. Engkau suka lihat pelacur, engkau lihat perempuan gadis, engkau suka lihat orang telanjang, silakan. Engkau bebas ya, ke night club,
ke tempat perjudian, ke tempat silakan. Tapi Tuhan berkata, meskipun engkau boleh melakukan apa yang kau mau, engkau suka melihat apa yang kau lihat, tetapi ingat, untuk segala sesuatu yang kau lakukan, engkau harus menghadap Tuhan, menghitung kira-kira di hadapan Allah yang suci. Takut. The fear of the Lord is the foundation and the beginning of the wisdom. Takut kepada Allah itulah permulaan daripada bijaksana. Jangan main-main. Allah tidak bisa dipermainkan. Silakan lakukan apa yang kau mau. Semua dicatat. Lalu Tuhan berkata, jika engkau berbuat baik, mengapa tidak diterima? Justru engkau berbuat jahat. Loh, perbuatan jahat itu tidak ada buktinya kok. Sebelum dia membunuh, siapa tahu kalau Kain itu berbuat jahat. Tetapi Allah yang mengerti hidup seluruh motivasi, dia tidak perlu tunggu sampai engkau sudah lakukan baru membuktikan engkau berbuat jahat. Allah langsung memberikan prediksi. Allah langsung memberikan suatu fakta secara kekuatan nubuatan. If you do evil, sin is in front of you. Di ambang pintu, dosa sedang menunggu. Langsung dia tidak kobres. Dengar khotbah tidak pikir, tidak percaya, tidak terima, tidak jalankan. Dengar khotbah itu angin. Setiap minggu dengar khotbah itu hanya angin yang lewat. Setelah Tuhan mengatakan peringatan itu, dia langsung pukul anak adiknya sampai mati. Kenapa? Kenapa yuk diterima, saya tidak? Tak ada keadilan. Dia mau menuntut keadilan secara perasaan, secara sama rata daripada hak dia. Dia tidak menuntut keadilan melalui melakukan kehendak Allah dan melakukan kebajikan. Engkau minta keadilan. Kalau dia ada uang, saya juga harus ada. Kalau dia ada mobil, saya juga harus ada. Orang kerja berapa berat, engkau tidak. Orang bagaimana rajin. Itu banyak orang kaya dulu kerja setengah mati. Engkau tidak mau keadilan yang sesama. Kalau engkau pernah susah, saya juga pernah susah. Engkau akhirnya diberkati. Itu kekayaan rasa marata melalui perjuangan. Perjuangan engkau tidak pikirkan tentang keadilan. Tapi keadilan itu kuantitas yang engkau tuntut. Kalau engkau ada, saya juga ada. Engkau gini, saya juga ada gini. Saudara-saudara, irilah hati tentang kerajinan, kesetiaan, kesengsaraan dan penderitaan yang orang lain pernah alami. Jangan iri hati dan kenikmatan secara gejala, maka engkau berbahagia. Kenapa orang sekolah satu hari belajar sampai berapa puluh jam? Engkau tidak belajar seperti itu. Saban minggu dia pakai waktu untuk kerja begitu berat. Engkau tidak iri hati. Engkau cuma iri hati uang dia kok banyak. Iri hati kok dia lebih nikmat. Itu bukan tuntutan keadilan. Tuntut sama rata. Sama rata itu tidak ada. Sama rata juga tidak diinginkan oleh Tuhan. We are created unequally. We are treated, but we are treated equally. Kita diberi anugerah beda. Ada orang IQ 160, ada orang IQ-nya 16. Ya. Ada orang kelihatan lebih cantik, ada orang lebih jelek. Tapi yang cantik jangan sombong, karena engkau lebih berpotensi menjadi pelacur. Yang jelek jadi pelacur pun tidak laku. Ya. Maka engkau, saya mau cantik seperti dia. Saudara-saudara, engkau tahu tak yang cantik akan dihukum lebih Tuhan lebih, yang pintar akan dihukum Tuhan lebih. Jadi tuntutlah keadilan dalam kewajiban, jangan tuntut keadilan dalam sama rata treatment. Ini bijaksana. Saya seumur hidup salah satu dosa yang paling tak ada yaitu iri. Saya tak kepingin menjadi kaya. Kalau ada uang saya cepat-cepat lakukan hal yang berguna untuk orang lain. Saya tidak ingin lebih pintar. Kalau Tuhan kasih pintar berapa, saya pakai itu semaksimal mungkin. Kalau Tuhan kasih sebidang tanah, saya desain sampai bidang tanah tempat yang tidak berguna menjadi berguna. Yang tidak bisa dipakai baik menjadi terbaik. Saudara-saudara, ada gereja besar yang di Jakarta berapa biji? Atas bisa 3.000 orang. Yang bawah cuma 200 orang. Coba lihat, engkau keliling gereja. Ada yang dipakai tempat seperti ini. Saya bikin setiap inci sampai berguna sebesar mungkin. Hanya kebaktian yang kecil di bawah ini saja bisa 2.000 orang. Berapa besar? Coba ukur meterannya. Lalu pakai. Tempat mimbar pakai berapa? Masih bisa berdiri 150 orang. Kenapa? Maximal use. Utilize the least for
the most dengan potensi yang paling sedikit mencapai efisiensi yang paling besar, dengan bakat yang paling sedikit mencapai keberhasilan paling besar, dengan tempat yang sedikit pakai sampai fungsi terbesar, dengan uang yang paling sedikit mencapai faedah paling besar. Itu tugas saya. Demikian hidup kita. Saya hidup berapa tahun sih? Nggak lebih panjang dari orang lain kok. Orang lain 80, kalau umpama saya bisa 70 atau 80. Apa yang dikerjakan orang itu 80 tahun? Apa yang dikerjakan saya 80 tahun? Saya akan double, triple, 4, 5 pel. Saudara-saudara. Akan berkali-kali dibaganda. Karena apa? Tidak boleh menghamburkan anugerah Tuhan. Tidak boleh membuang segala kesempatan. Karena time is property. Life is property. Intellectuality is property. Dan gift is property. Semua harus dihitung oleh Tuhan. Setelah dia bunuh Abel. Nah, musuhku sudah tidak ada. Aku sekarang bebas. Sudah senang ya? Senang. Sudah ada musuh ya? Tidak ada. Apakah orang lebih baik dari kamu sudah mati, engkau jadi juara? Itu penipuan. Apakah orang diterima oleh Tuhan sudah habis, engkau menjadi diterima oleh Tuhan? Tetap tidak. Pembunuhan tidak pernah membereskan apapun. Hanya meng-create a new problem. Setelah tenang, nah sekarang saya tidak usah ribut, tidak usah takut saingan. Sekarang saya pergi ke puncak, naik kursi eng botaulah di situ. Sudah tidak ada musuh, sudah tidak ada Abel. Sisa kain. Kain mau jadi tapla, boleh jadi baju juga boleh. Mau jadi celana, boleh jadi bendera juga. Ini kain, monopoli. Waktu dia lagi senang, lagi tenang. The voice of God is upon him. Kain. Mati gua, siapa yang ngomong ya? Siapa lu? Aku Allah penciptamu. Apa Tuhan? Di manakah saudaramu? Oh, dah habis. Lu kira habis? Sudah bunuh orang selesai. Sudah bunuh orang, tutup mulut, kasih hakim uang, tidak ada yang bisa mengadili, cari pengacara yang paling pintar. Selesai? Iya, selesai di sini. Tidak selesai di sana, tidak selesai di situ. Yang di bawah di atas itu vertikal line, lebih dari horizontal line. Maka di manakah saudaramu? Saya tidak ada kewajiban menjaga saudaraku. Hah? Kau hidup seorang diri? Kau hidup harus bertanggung jawab kabarku. Kau hidup harus berrelasi kepada sesama. Inilah hukum. Takut Allah, cinta manusia. Ini etika salib. Vertikal plus horizontal. Apa lu bilang? Siapa yang harus jaga adikku? Aku bukan pembantu. Aku tidak perlu jaga. No. Tuhan mengatakan, darah adikmu yang kau alirkan berbunyi dari bawah tanah, suaranya sampai di surga. Wah, ini yang tidak pernah dipikirkan. Adik dibunuh selesai? Tidak. Dia adalah manusia yang hidup. Ini pertama kali membuktikan setelah mati belum selesai. Alkitab dari muka sampai akhir konsisten. Teologinya tidak pernah berbeda. Materialisme itu misinterpretation of the universal. Materialisme tidak mengerti. Manusia itu nilainya bukan sementara. Mati habis, tidak. Mati masih bisa berbicara. Saudara tahu tidak? Nabi pertama di dalam sejarah siapa? Siapa bisa jawab? Nabi yang pertama di dalam Alkitab siapa? Siapa nabi pertama? Abel. Mana? Saudara dengar, Yesus bilang, dosa yang membunuh nabi akan jatuh kepada generasi ini, mulai dari darah yang dialirkan dari Abel sampai Zakaria. Jadi mulut Yesus, the first prophet is Abel. Abel dibunuh, Abel mengerti hati Tuhan. Abel sinkron dengan soteriologi, dengan pendarahan Yesus baru ada keselamatan. Dia mengerti semua. Dan dia bersuara mewakili Tuhan. Saudara-saudara, mungkin hukum ke-6 pertama kali keluar dari mulut Abel. Waktu mau dibunuh, dia mengatakan, Koko, thou shalt not kill. Mungkin sekali dia
mengganti suara Tuhan yang pertama, maka dia nabi. Yang membunuh nabi dari darah Abel sampai Sakaria akan jatuh kepada generasi ini. Karena generasi ini sudah tahu, sudah belajar semua ini. Tapi kamu bunuh saya? Bagaimana Kain membunuh Habel? Kamu orang Parisi membunuh saya. Karena Kain lebih kuat dari Abel, engkau orang Parisi lebih kuat dari saya. Saya datang ke dunia tidak pakai kuasa militer. Saya di dunia tidak ada kuasa politik, tidak ada kuasa ekonomi. Yesus tidak ada backing. Yesus tidak ada ajudan. Yesus tidak ada pemelihara. Yesus tidak dikawal oleh malaikat. He come with nothing. So poor, so low. And you want to kill me? Thou shalt not kill. Saudara-saudara, pembunuhan tidak menyelesaikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua perintah, semua firman yang hidup dan konsisten dari awal sejarah sampai kiamat. Tuhan, berilah kekuatan ini kepada kami. Ajarkan kami mencintai sesama, melihat kelebihan orang lain, toleransi akan perbedaan. Dan kami juga ada orang yang menghargai karena semua orang lain dicipta menurut peta teladan juga. Singkirkan kami, hancurkan kebencian yang ada di hati kami. Ajarkan kami untuk mendengar teguran sehingga kami bertobat, bukan membenci. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.